Dari masa ke masa, Indonesia selalu memiliki pentolan seorang aktivis di setiap zamannya. Mulai dari Orde Lama hingga Orde Baru. Nama yang cukup mentereng di jajaran tersebut adalah Su Hokgi, aktivis keturunan Tionghoa yang berkuliah di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia pada kurun waktu tahun 1962 sampai tahun 1969. Su Hokgi yang menjadi ikon idealisme bagi banyak kalangan muda khususnya mahasiswa lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1942 di Jakarta. Gi merupakan putra dari pasangan Su Laipit dan Nio Hoan. Sejak kecil Gi sudah dekat dengan dunia sastra. Ia berkaca pada sang ayah yang merupakan seorang novelis dan kegemarannya menyambangi perpustakaan sejak kecil. Gi sempat bersekolah di SMA Kolese Kanisius dan melanjutkannya di jurusan sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Selama berkuliah Gi menjadi mahasiswa yang kritis dengan kritik-kritik tajam yang dilayangkannya kepada pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru. Tidak hanya itu, ia juga kerap mengkritik kawan-kawan mahasiswanya yang duduk di parlemen. Bergabunglah dengan partai politik kalau mau berpolitik, jangan mencatut nama mahasiswa, ujar Gi dalam suatu artikel berjudul, Setelah 3 tahun, yang termaktub dalam kumpulan tulisannya berjudul Zaman Peralihan. Kegeramnya terhadap hal tersebut, ia juga pernah mengirimkan seperangkat alat kosmetik kepada kawan-kawan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Gi memberikan pesan yang bernada satire kepada kawan-kawan agar para wakil mahasiswa yang tak kenal menyerah dan tak mengenal kompromi, bisa tampil lebih cantik lagi di muka penguasa. Tidak hanya mengkritik situasi politik di Indonesia pada masa Orde Lama yang menjalar ke kampus-kampus. Gi juga ikut mengkritik sistem pemerintahan Orde Baru ketika terjadi pembantaian massal anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini juga termasuk di dalam keresahan Gi yang ia tuangkan dalam catatan dan menjadi buku catatan seorang demonstran dan zaman peralihan. Terkait hal ini peneliti asal Cornell University sekaligus sahabatnya, Ben Anderson mengumpan bahwa Su Hokgi juga mengkritik kebungkaman para tokoh intelektual asal Indonesia ketika terjadi pembantaian massal yang terjadi pada saat itu. Menukil majalah Tempo edisi tanggal 10 Oktober tahun 2016, saya ingat hanya seorang kolega muda yang begitu saya rindukan, Su Hokgi, memiliki keberanian itu, sejak 1967, untuk berbicara masalah ini, ujar Ben Anderson dalam kuliah umum di Jakarta, tanggal 4 Maret tahun 1999. Pada tanggal 16 Desember tahun 1969, Gi meninggal dunia di kawasan puncak Gunung Semeru 3676 mdpl, Jawa Timur. Gunung Semeru masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Beberapa sumber menyebut, Su Hokgi meninggal di gunung api tertinggi di Provinsi Jawa Timur karena menghirup gas beracun, tepat beberapa jam sebelum ia genap berusia 27 tahun.